Kabar kedekatan Bella Sophie dengan seorang pengusaha bernama Daniel Rigan agaknya menjadi perbincangan hangat dunia hiburan pekan ini. Setelah hal ini dicuitkan pertama kali dalam akun media sosial Lambe Turah, seorang wanita bernama Irene Priscilia mengaku sudah mencurigai hal ini, bahkan sebelum foto Daniel dan Bella diunggah akun itu. Wanita yang mengaku sebagai istri sah Daniel ini membeberkan bahwa perkawinannya dengan Daniel masih sah dan sudah berjalan sejak 2000. Atas foto itu, Irene terang-terangan menuduh suaminya berselingkuh dengan artis asal Medan, Sumatera Utara tersebut. Saya cuma mau sampaikan bahwa pernikahan saya dengan Daniel Rigan itu sah di mata gereja dan sah di Capil, sudah terdaftar. Saya boleh katakan istrinya Irene itu mantan ya, lebih tepatnya mantan. Dan kita pernah berkeluarga, kita punya 2 anak. Dua versi berbeda antara Daniel dengan Irene itu tentu saja membuat bingung. Di satu sisi mereka sama-sama mengakui telah terjadi pernikahan pada 2000. Namun di saat Irene masih menganggap perkawinannya dengan Daniel masih berlangsung, sang suami justru menganggap bahwa Irene adalah mantan istrinya. Pertama, saya mengaku bahwa kami pernah menikah. Dan pernikahan kami itu berjalan dengan penuh persoalan, sehingga kami pada waktu itu mengambil kesepakatan untuk kita berhenti. Ya itu tadi yang saya katakan, ada terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Irene itu sendiri, dan itu 3 kali berturut-turut. Ya, nah kejadiannya bagaimana? Mungkin lebih tepat saya jelasin di pengadilan nanti, karena saya dengar dia udah pakai pengacara, mau tuntut perceraian dan lain-lain. Nah itu nanti kita jelasin di pengadilan. Kesepakatan untuk berhenti seperti yang dikatakan Daniel tentu saja tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara hukum yang berlaku di negeri ini. Karena bagaimanapun juga ikatan perkawinan bisa berakhir di pengadilan dengan vonis perceraian. Hal itu pula yang kini disesali Daniel. Namun satu hal yang hingga kini masih jadi pertanyaan Daniel, mengapa terbit akta perkawinan padahal ia sama sekali merasa tak menandatangani satupun berkas catatan sipil. Perkawinan yang kami lakukan pada saat itu kami lakukan di gereja. Saya tidak bisa bohong, itu saya lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Dan setelah perkawinan itu ada terjadi perselisihan, hal yang sangat prinsip di rumah tangga kami yang tidak perlu saya cerita, itu tidak lagi kami lanjutkan ke catatan sipil. Sebenarnya bukan masalahnya ini karena saya tidak mengakui perkawinan, saya cuma bingung aja. Perkawinan sudah saya akui loh di gereja, kan sah juga itu kan. Tapi catatan sipilnya yang mau bawa masalah ini kepada pengadilan, ini saya masih bingung, itu muncul dari mana, seperti itu. Tanda tanya itulah yang hingga kini belum terjawab. Meski mengakui perkawinannya dengan Irene, Daniel tidak mengakui akta perkawinan yang diterbitkan catatan sipil Minahasa Utara. Akta perkawinan itu jugalah yang menurut Daniel menjadi ganjalannya selama 7 tahun terakhir untuk mengurus perceraian. Sekali lagi saya tidak persoalkan, saya mengakui perkawinan saya itu sah. Tetapi masalah catatan sipil tadi yang tadi diribut-ributkan mau disodorkan ke pengadilan, saya itu bingung mau dibawa ke pengadilan itu mau dibawa apanya. Catatan sipil itu saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah hadir pada waktu penandatanganan ataupun juga diundang, bawa wali siapa, itu nggak ada seperti itu. Perkawinan itu bukan seperti sandal jepit yang jika sudah tidak cocok bisa diganti dengan sandal jepit lainnya. Hal ini juga disadari Daniel yang berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Irene. Namun sebagai manusia ia juga butuh pasangan hidup yang tidak diperolehnya lagi dari Irene. Untuk itulah ia pernah berusaha menemui Irene dan membuat kesepakatan perceraian di bawah tangan untuk menyiasati perkawinan mereka yang juga hanya tercatat secara agama. Kami sudah datang, kami sudah dengan pengacara pada saat itu membuat surat. Saya ketemu dengan Irene pada waktu di Manado untuk menandatangani yang dibuat surat oleh pengacara untuk masalah perceraian kami di bawah tangan karena pernikahan kami juga di gereja. Tetapi dengan nasihat-nasihat pendeta itu dan pengadilan tidak bisa menerima itu atas saran dari pengacara kami, itulah sebabnya barang ini tertunda sampai 7 tahun itu. Karena tertunda itulah Irene ini merasa bahwa dia masih sah. Tapi sebenarnya kita sudah membuat komitmen. Komitmen yang menurut Daniel telah dibuat itu tentu tidak menghilangkan hak dan kewajiban mereka berdua sebagai ayah dan ibu dari 2 anak yang lahir sepanjang perkawinan mereka.
Untuk itu Daniel telah menyatakan komitmennya untuk terus membiayai kedua anaknya hingga mereka dewasa kelak. Satu hal yang tidak mau dilakukan Daniel adalah memberi hak istri lebih banyak pada Iren karena merasa ia telah cukup memberi hak tersebut. Satu saat dia minta bahwa saya sudah bisa bercerai. Saya sudah bisa bercerai. Kita ke pengadilan aja. Ya. Saya minta hak-hak saya. Saya bilang hak apa? Ya saya dong punya hak dan anak-anak saya. Nggak salah dong Bu. Namanya dia kan mantan istri saya. Tapi dengan pengalaman perselingkuhan yang saya alami itu, saya bilang sama dia, Iren, kamu boleh minta apa yang saya punya, tapi satu syarat, harus untuk anak-anak, bukan untuk nama kamu. Kewajiban sebagai ayah pun menurutnya telah ia jalankan sebaik-baiknya. Bila Iren menyebut Daniel jarang terbang ke Manado untuk menengoknya, hal ini dibenarkan karena ia ke Manado untuk menengok anak-anaknya. Ya, Daniel menyebut ia tidak terbang ke Manado untuk istrinya, melainkan untuk kedua anaknya. Kalau saya tidak perhatikan mereka kan, ya berarti kondisinya ibu bisa lihat. Saya memang pulang. Setiap 3 bulan saya pulang, kadang 1 bulan sekali saya pulang, tergantung kebutuhan anak-anak saya lihat. Bukan ketemu mamanya. Lain loh Bu, saya pulang ketemu mamanya dengan saya pulang ketemu anak-anak. Saya pulang melihat anak-anak. Rumah tangga Daniel dan Iren agaknya memang telah bermasalah sejak awal. Jika Iren menyebut Daniel telah berulang kali menyelingkuhinya selama 7 tahun terakhir, Daniel justru menyebut sang istri sudah 3 kali menduakan dirinya sejak awal perkawinan. Kini rumah tangga mereka telah menyeret Bella Sophie dalam pusaran masalah yang hingga kini belum mereka selesaikan. Sudah banyak dengan perselingkuhan yang saya dapatin bukti ataupun banyak orang cerita, tapi saya cukup diam dan cukup sabar sebagai istri karena tidak mau membuka aib suami saya. Karena anak-anak saya jaga perasaan mereka. Anak saya perempuan 2 dan itu pun yang sangat menyakitkan ketika yang perempuan sampai nangis. Kok papa bisa kayak gitu? Saya ini dulu punya banyak pacar juga Bu, maaf aja. Saya terbuka aja, setelah dengan Bu Iren saya udah punya pacar. Dan serius. Iren nggak pernah itu macam-macam. Ya, ini baru saya berteman dengan Bella karena mereka pikir Bella ini mungkin artis, lalu momen ini dimanfaatkan.